Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B, kelas Farmasi C, Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 2024. Di sini kami akan menjelaskan dan tutorial menggunakan metode One Way ANOVA dengan aplikasi RStudio. RStudio merupakan sebuah integrated development environment software yang bersifat gratis dan terbuka yang digunakan dalam pemrograman berorientasi statistik dari Sihombing et al. 2019. Dalam bahasa pemrograman R, RStudio dapat dikatakan sebagai pelengkap program R karena dibandingkan program R yang bersifat basic, RStudio memiliki tampilan yang lebih lengkap dan lebih terstruktur yang dapat memudahkan dalam proses analisis dan pengolahan data. Bisa dibilang, RStudio bertujuan untuk mempermudah pemakaian program R. Menurut Field tahun 2013, One Way ANOVA merupakan salah satu bentuk uji parametrik karena analisis ini memerlukan data yang memenuhi beberapa asumsi dasar, yaitu distribusi normal data dalam setiap kelompok, homogenitas varians antar kelompok, serta independensi antar observasi. Jika asumsi-asumsi ini terpenuhi, One Way ANOVA mampu memberikan hasil analisis yang valid dan memiliki kekuatan statistik yang tinggi dalam mendeteksi perbedaan rata-rata antar kelompok. Dalam penelitian farmasi, pemilihan One Way ANOVA sebagai teknik analisis parametrik sangat sesuai ketika tujuan penelitian adalah membandingkan lebih dari dua kelompok perlakuan seperti berbagi dosis atau formulasi obat untuk menentukan mana yang paling efektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara uji parametrik dengan teknik One Way ANOVA sangat penting agar peneliti dapat memilih metode analisis yang tepat dan memastikan interpretasi hasil yang akurat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perbedaan kadar gula darah antara individu yang memiliki tingkat kebugaran normal, overweight, dan obesitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar gula darah di antara ketiga kelompok kebugaran tersebut. Berikut adalah video penjelasan dan langkah-langkah untuk menggunakan metode One Way ANOVA dengan aplikasi RStudio. Pertama-tama, bukalah aplikasi RStudio, kemudian aktifkan menu paket, klik bagian car, ID, lalu T-series, kemudian Nortest, dan yang terakhir ggplot. Kemudian, untuk memasukkan data, klik Import Dataset. Dari Excel, masuk ke browser, lalu pilih sampel data kita, kemudian import, kemudian muncullah tampilan data. Kemudian klik New File, lalu pilih RScript. Kemudian kita langsung menginput data. Ini adalah datanya. Kemudian klik Run. Kemudian tampilkan output pada bagian konsol. Kemudian kita akan mengubah kolom normal, overweight, dan obes menjadi dua kolom, yaitu untuk nama kategori, tingkat kebugaran, dan untuk nilainya sebagai kadar gula darah. Lalu kita masukkan rumusnya, kemudian kita run di bagian library tidy. Lalu jangan lupa di run juga di bagian data. Lalu muncullah hasil pada bagian konsol menjadi dua kolom. Kemudian kita akan menampilkan hasil ANOVA. Ini menggunakan rumus hasil ANOVA, ALF, kadar gula darah, tingkat kebugaran, data, dan sampel datanya data 1. Lalu hasil ANOVA kita run dan akan didapatkan hasil pada bagian konsol. Kemudian tuliskan rumus summary
dan tulis hasil ANOVA, kemudian di-run. Dan didapatkan hasil min dan p-value di bagian konsol. Kemudian kita akan menampilkan residu dari ANOVA. Ini menggunakan rumus residu, kemudian residuals, hasil ANOVA, kemudian tulis residu lagi, kemudian di-run, dan akan mendapatkan hasil pada bagian konsol. Dan ini adalah residu dari hasil ANOVA. Setelah itu dilakukan uji asumsi. Yang pertama ada normalitas. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan Jarque-Bera test. Kemudian kita run dan kemudian mendapatkan p-value 0,477. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini menggunakan Levenet test. Kemudian kita run dan ditampilkan hasil pada bagian konsol dengan p-value 0,9891. Setelah itu uji asumsi independensi. Ini menggunakan Durbin-Watson test, kemudian di-run dan muncullah hasil pada bagian konsol. Selanjutnya dilakukan visualisasi data. Dan ini menggunakan plot, ggplot, kemudian masukkan data kita, kemudian di-run, dan didapatkan tampilan visualisasi data seperti pada plots berikut ini. Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera, diperoleh nilai p-value 0,477 yang lebih besar dari alfa 0,05. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah menerima H0 yang berarti data terdistribusi secara normal. Hasil uji homogenitas Leven menunjukkan bahwa nilai p-value 0,9891 lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian, H0 diterima, yang berarti data memiliki varians galat yang homogen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians dalam analisis ANOVA telah terpenuhi. Hasil uji independensi menggunakan Durbin-Watson diperoleh nilai p-value 0, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif, sehingga data antar perlakuan tidak bersifat independen. Dengan kata lain, asumsi independensi redusual tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan hasil uji ANOVA dapat menjadi kurang valid secara statistik, karena salah satu syarat utamanya tidak dipenuhi. Sebagai alternatif, digunakan uji Kruskal-Wallis sebagai metode non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal maupun independensi yang ketat. Uji ini membandingkan median antar kelompok dan cocok digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi ANOVA. Menggunakan rumus Kruskal test, lalu data kadar gula darah, tingkat kebugaran, data 1. Selanjutnya melakukan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis menggunakan Kruskal test, lalu di-run, maka p-value akan dihasilkan di konsol menghasilkan 0,005111. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan signifikan kadar gula darah berdasarkan tingkat kebugaran. Dihasilkan p-value 0,00051 lebih kecil dari 0,05. Uji ini dipilih karena data tidak memenuhi asumsi independensi pada ANOVA. Dengan Kruskal-Wallis, analisis tetap valid dan mendukung kesimpulan bahwa tingkat kebugaran berpengaruh terhadap kadar gula darah. Dikarenakan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kebugaran terhadap kadar gula darah, maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu kelompok mana yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Apakah normal dengan overweight dengan obese, atau normal dengan obese. Uji lanjut yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan uji Turkey HSD atau Honestly Significant Difference, menggunakan rumus Turkey HSD, lalu hasil ANOVA. Selanjutnya, melakukan uji menggunakan Turkey HSD. Lalu diisi dengan hasil ANOVA. Selanjutnya akan di-run, maka p-value akan muncul di konsol dan hasilnya seperti pada layar berikut.
Hasil uji Turki HSD menunjukkan perbedaan signifikan kadar gula darah antar kelompok kebugaran. Obes normal berbeda 35,83 mg per desiliter, overweight normal 15,83 mg per desiliter, dan overweight obes min 20 mg per desiliter. Seluruh perbedaan signifikan p-value kurang dari 0,05 dengan kadar gula darah tertinggi pada kelompok obes dan terendah pada kelompok normal. Kesimpulannya, uji one way ANOVA pada data kadar gula darah berdasarkan tingkat kebugaran normal, overweight, dan obesitas telah dilakukan. Hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok, yang diperkuat oleh uji lanjut Turki HSD, di mana semua pasangan kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan. Uji asumsi normalitas dan homogenitas varian terpenuhi, namun asumsi independensi tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, digunakan uji alternatif Prusa-Wallin sebagai metode non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi independensi, dan hasilnya tetap signifikan, yaitu p-value menghasilkan 0,005. Rata-rata kadar gula darah kelompok normal adalah 90 mg per desiliter, overweight 106 mg per desiliter, dan obesitas 126 mg per desiliter. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kebugaran, semakin tinggi kadar gula darah, sehingga individu dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi terhadap gangguan metabolik seperti diabetes. Sekian video tutorial cara menggunakan R-Studio dengan metode One Way ANOVA. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika video ini bermanfaat.